Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian firman Tuhan. Ayat ini membuka bagian ucapan syukur Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose dan mengandung beberapa makna teologis yang sangat penting. Allah sebagai sumber segala berkat. Paulus mengarahkan ucapan syukurnya kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, menegaskan bahwa segala berkat rohani yang akan disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya berasal dari Allah. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Yakobus 1 ayat 17. Dan bahwa hubungannya dengan Yesus Kristus adalah dasar iman Kristus. Pentingnya ucapan syukur yang terus-menerus. Kata selalu menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar respon sesaat, melainkan sikap hati yang konsisten dalam kehidupan doa. Ini sejalan dengan ajaran Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lalu doa sebagai sarana persekutuan. Paulus dan Timotius disebut dalam Kolose 1 ayat 1 secara rutin mendoakan jemaat Kolose, menunjukkan bahwa doa adalah ekspresi kasih dan solidaritas dalam tubuh Kristus. Ini juga mencerminkan prinsip saling menanggung beban. Galatia ayat 6-2. Galatia 6 ayat 2. Lalu Allah dan Yesus Kristus sebagai pusat. Penyebutan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan keilahian Yesus dan hubungannya yang unik dengan Bapa. Ini adalah fondasi teologi Kristen yang menolak ajaran sesat seperti gnostisisme yang meragukan kedudukan Kristus. Suatu tema yang akan dikembangkan Paulus dalam surat ini. Kolose 1 ayat 15-20. Saudara-saudara, ucapan syukur Paulus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pertumbuhan rohani jemaat. Ini menekankan dimensi komunitas dalam kekristenan, iman dihidupi bersama dan saling mendukung. Ayat ini mengajak kita untuk bersyukur secara konsisten, bahkan dalam tantangan. Mendoakan sesama sebagai wujud kasih dan persekutuan, mengakui Allah sebagai sumber segala kebaikan, dan memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kolose 1 ayat 3 bukan sekedar pembukaan formal, melainkan pernyataan iman yang mendalam yang mengarahkan pembaca, mengarahkan kita sebagai umatnya kepada kebenaran tentang Allah, Kristus, dan hidup dalam komunitas orang percaya. Apakah aku memiliki kebiasaan selalu mengucap syukur seperti Paulus, bahkan dalam keadaan sulit? Berkat apa dari Allah yang seringkali aku anggap remeh dan lupa untuk disyukuri? Bersyukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.